Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari tim akan menjelaskan dashboard yang kami buat dan kami namakan Brace Commerce. Di tim E sendiri beranggotakan saya sendiri, Hauki, ada Mas Brian, Mas Miko, dan Mas Helmi. Selanjutnya langsung ke isi problem statement untuk mengoptimalkan keputusan bisnis berdasarkan data untuk setiap stakeholder. Maka dari itu dibutuhkan suatu dashboard yang digunakan untuk membantu mengevaluasi perusahaan dan mengambil keputusan bisnis secara efektif dan efisien berdasarkan data. Selanjutnya, persona. Kami membagi menjadi 4 persona, yaitu apa saja? Ada C-level, sales team, marketing team, dan juga biz dev team. Nanti dashboard kami diharapkan untuk C-level dapat memberikan informasi umum performa perusahaan untuk membantu pengambil keputusan strategis. Untuk tim sales dapat memonitor performa penjualan, sales growth, proporsi penjualan, dan untuk membantu meningkatkan revenue perusahaan. Untuk tim marketing sendiri nanti diharapkan dapat mengevaluasi campaign dan mengetahui segmentasi market dan membantu mengambil keputusan campaign yang efektif dan tepat sasaran. Untuk tim BizDev nanti diharapkan dapat mengetahui efektivitas eksperimen landing page baru untuk meningkatkan conversion rate. Ya, selanjutnya pengolahan data. Yang pertama kami melakukan ekstrak data menggunakan Excel pada masing-masing data tim, yaitu tim sales, tim marketing, dan juga tim BizDev. Selanjutnya kami meng-wrangling data di Python seperti meng-cleaning data, merging data, membuat segmentasi, dan A/B testing di Python. Selanjutnya kami visualisasikan di Tableau. Ya, selanjutnya user flow. Di user flow ini sama seperti persona, kami membaginya dari C-level hingga BizDev. Nantinya diharapkan C-level ketika membuka dashboard dapat membuat keputusan strategis. Untuk sales team, ketika melihat dashboard dapat membuat keputusan untuk meningkatkan penjualan dan juga meningkatkan rating. Untuk tim marketing nanti setelah melihat dashboard dapat memahami efektivitas campaign saat ini, menentukan campaign yang tepat berdasarkan demografi dan juga segmen RFM. Untuk tim BizDev nantinya setelah melihat dashboard juga dapat menentukan keputusan bisnis sesuai yang direkomendasikan. Selanjutnya berikut sekilas dashboard yang kami buat. Untuk lebih detailnya nanti di Tableau. Kita langsung saja pindah ke Tableau-nya. Ya, terlihat ya? Oke. Sudah. Ya, yang pertama di menu overview. Di sini diperuntukkan untuk si level. Terdapat di bagian atas ada metrik total sales, total order, average rating, dan total customer. Di sini ditampilkan nilai masing-masing matriks dan juga growth dari masing-masing matriks juga. Yang berwarna hijau ini adalah kenaikan dan yang merah adalah penurunan. Untuk setelah si level melihat matriks yang ada di bagian atas ini, diharapkan nanti si level dapat mengetahui perkembangan perusahaan, apakah sudah sesuai target yang dituju atau belum. Selanjutnya ada matrix sales trend. Di sini menunjukkan tren sales trend perusahaan mulai dari Agustus 2016 hingga Agustus 2018. Diharapkan nanti si level setelah melihat sales trend dapat mengetahui performa sales trend perusahaan. Selanjutnya di sini ada sales per region. Di sini menunjukkan heat map total sales per region itu sendiri. Diharapkan nanti setelah si level melihat sales per region ini dapat menentukan prioritas region mana yang di mana akan dilakukan keputusan bisnis selanjutnya. Selanjutnya ada top product. Di sini diperlihatkan
produk-produk mana saja yang memiliki andil sales terbesar, paling besar. Diharapkan nanti si level setelah melihat top produk ini dapat membuat strategi sales dan marketing pada produk-produk yang tepat. Tidak lupa di atas menu ini bisa diubah sesuai dengan bulan dan tahun. Selanjutnya sales dashboard akan dijelaskan oleh Mas Helmi. Izin belum bisa share. Baik, terima kasih Mas Hoki atas kesempatannya. Jadi untuk tim sales sendiri, itu objektifnya ada dua ya, yaitu yang pertama mengevaluasi sales untuk meningkatkan sales, lalu yang kedua untuk memperbaiki kualitas rating. Nah, di sini di dashboard sales sendiri terdapat beberapa metrik ya. Jadi terdapat total sales, total order, total produk, total cost customer, dan total seller. Nah, di sini juga bisa terdapat warning, di mana terdapat growth di masing-masing metriknya. Jika hijau, maka positif, dan jika merah akan negatif seperti itu. Nah, selanjutnya juga terdapat sales trend dan forecast ya. Jadi di sini terdapat tren dari bulan ke bulan, dari Agustus 2016 sampai 2018, lalu terdapat juga estimasi sales untuk 1 tahun selanjutnya gitu. Jadi harapannya tim sales dapat melakukan strategi-strategi yang sesuai untuk proyeksi kebutuhan jangka panjangnya seperti itu. Lalu di sini terdapat juga sales per order ya. Jadi ini didapat dari pembagian antara sales dibagi dengan order. Nah, ini digunakan untuk mengetahui efektivitas dari tim sales itu sendiri. Lalu di sini juga terdapat sales based on month, by hour, dan by day. Nah, ini digunakan untuk mengetahui nih kira-kira di bulan mana, hari mana, dan jam mana yang kira-kira salesnya itu cukup tinggi. Nah, ini gunanya untuk bisa berkoordinasi dengan tim marketing, kira-kira campaign yang pas tuh kira-kira pas kapan seperti itu. Lalu di sini juga terdapat komposisi rating, di mana terdapat proporsi dari masing-masing rating. Jadi di sini terlihat berapa sih jumlah rating di masing-masing ratingnya seperti itu. Nah, jika kita hover di salah satu ratingnya ini, terdapat juga seller mana sih yang berkontribusi terbanyak pada rating tersebut, sehingga kita bisa mengevaluasi dari sisi sellernya seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan evaluasi di daerah ya. Jadi di state ini terdapat growth dari masing-masing state-nya. Jadi kita bisa memberikan atau mengcopy atau mereplikasi strategi-strategi kira-kira yang sesuai ya. Jadi yang kurang bisa mencontek dengan strategi di tim sales di bagian yang sudah tinggi growth-nya seperti itu. Selanjutnya untuk tim marketing silakan Mas Miko. Terima kasih Mas Helmi atas waktu dan kesempatannya. Sekarang kita ada di dashboard marketing. Nah, di sini ada 3 hal yang bisa kita jawab ya dari dashboard marketing ini. Yang jawaban itu bisa dijawab dari masing-masing baris ya. Ini baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Oke, hal yang pertama yang bisa dijawab adalah terkait dengan efektivitas dari campaign itu sendiri. Nah, di sini kita menyatukan informasi umum mengenai acceptance rate dari masing-masing campaign ya, mulai dari campaign 1 sampai dengan campaign 5. Di sini contohnya bisa kita lihat bahwa campaign 4 itu yang paling efektif. Oh, sorry. Di sini tiba-tiba ini ya, tiba-tiba ini nge-refresh. Oke, kita lanjutin. Oke, jadi ternyata campaign 4 ini yang paling efektif. Nah, di sini kita bisa tahu. Kemudian di sini juga kita cantumkan dari keseluruhan campaign ya. Kira-kira berapa persen customer yang bisa menerima campaign secara umum, secara keseluruhan. Nah, selain itu di sini juga kita tampilkan juga CFR atau conversion rate, artinya berapa banyak sih customer yang memutuskan untuk membeli setelah visit dari website kita. Oke. Pertanyaannya adalah setelah kita mengetahui efek acceptance rate dari masing-masing campaign, kira-kira campaign ini itu cocok untuk demografi yang seperti apa? Cocok dalam tanda kutip dilempar untuk demografi yang seperti apa? Nah, itu bisa terjawab oleh baris yang kedua ini, fitur di baris yang kedua ini. Contohnya di sini sebagai contoh saya akan contoh misalkan campaign nomor 5.
ya dari misalkan demografi pendapatan, ternyata itu cocok untuk dilempar untuk orang-orang yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi gitu, dibandingkan dengan middle dan lower income yang dia tidak merespon sama sekali kampanye seperti itu. Kemudian kita juga bisa bandingkan misalkan dengan campaign 4. Ternyata campaign 4 itu cukup bagus responnya ya, baik di upper income, middle income, ataupun lower income, walaupun upper income itu jauh lebih dominan. Nah, dari sini tim marketing bisa memutuskan nih, kira-kira campaign tertentu, baik 1, 2, 3, 4, 5, itu dilempar ke segmen demografi yang seperti apa. Oke, kemudian hal lain yang bisa dijawab adalah bagaimana kita mentreatment customer kita ya berdasarkan segmentasi RFM-nya. Nah, kita ketahui bahwa RFM segmentasi itu kan kita bisa mengkategorisasi customer berdasar mana customer yang loyal, mana customer yang sedang hibernasi, mana customer yang perlu perhatian, dalam tanda kutip ya, yang perlu perhatian, mana customer yang dia tuh customer yang baru. Nah, di sini kita bisa jawab di baris yang ketiga ini, fitur yang ketiga ini. Nah, di sini nanti rekan-rekan user bisa melihat kira-kira di sini contohnya loyal customer itu rata-rata menghabiskan uang tuh berapa. Di sini misalkan contoh customer yang loyal itu menghabiskan $800 gitu. Kemudian jumlah customer-nya sekitar 339. Kemudian pertanyaannya, oke, kita tahu customer yang loyal proporsinya segini, yang hibernasi seperti ini. Langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan ke mereka? Action-nya itu apa? Nah, di sini kita memberikan ketika hovering ke segmentasinya, kita akan memberikan saran-sarannya. Tentu saran ini saya ambil dari referensi ya di web ya. Nah, untuk customer yang kategorinya loyal, ternyata action yang tepat adalah dengan tidak melakukan banyak spamming ke mereka gitu. Ya, mengenai apa namanya? Rekomendasi produk dan sebagainya. Seperti itu. Karena mereka kan sudah terkategorisasi dalam customer yang loyal, maka kita nggak perlu tuh terlalu banyak spamming ke mereka. Kemudian di sini juga kita bisa lihat resensinya, ternyata dia 40 hari, kemudian activity count-nya atau frekuensinya rata-rata 7, berapa banyak yang dihabiskan dari segmen ini, sekitar $800. Kemudian kalau misalkan kita contoh lagi ke customer yang sedang hibernasi, di sini kita bisa lihat nih, kalau hibernasi itu action-nya apa? Nah, ternyata action-nya untuk customer yang hibernasi, itu ternyata malah kita jangan sampai menghabiskan energi untuk mereka gitu. Kita jangan banyak menghabiskan investasi kepada customer ini gitu ya, karena mereka ya hibernasi gitu. Nah, di sini juga kita bisa lihat last activity-nya, kemudian activity count dan sebagainya. Lalu pertanyaannya adalah setelah kita mengetahui treatment-nya, ya kita pengen tahu nih treatment ini itu cocok diterapkan untuk demografi yang seperti apa. Nah, di sini misalkan contohnya untuk loyal customer, ya untuk customer yang loyal itu ternyata kebanyakan dari upper sama middle income, seperti itu. Jadi nanti treatment untuk tidak mengganggu, ya banyak spamming itu diterapkan di masing-masing ini, ya kita dominasi ke dua segmen ini. Kemudian yang hibernasi sebaliknya, ternyata lower income yang lebih banyak gitu. Maka kita jangan terlalu banyak menghabiskan energi untuk segmen-segmen ini. Contohnya misalnya seperti itu. Oke, jadi itu mungkin presentasi untuk yang marketing. Selanjutnya akan lanjut ke BizDev Mas Brian. Terima kasih. Oke, share-nya slide-nya sudah terlihat, tapi jangan lupa di unmute ya. Jadi semuanya berikut adalah ini bertujuan bisa mendapat rekomendasi. Halo, baru masuk. Oke. Halo Mas, kedengeran nggak? Kedengeran Halo. tapi agak putus-putus. Oh, oke. Oke. Halo, jadi oke. Kalau sekarang masih jelas nggak Mas? Udah lebih jelas. Oke. Jadi untuk dashboard BizDev ini memiliki tujuan untuk memberikan rekomendasi kepada user apakah mereka tetap menggunakan desain yang lama atau desain yang baru untuk landing page-nya. Jadi dalam eksperimen yang dilakukan itu kita jelas harus memiliki sampel dan membagi sampel tersebut ke grup kontrol atau dan treatment. Dan di sini juga bisa dilihat range data yang digunakan, range tanggal yang digunakan untuk melakukan A/B test. Lalu untuk hipotesis yang kita
tentukan di awal, ini bisa dilihat di sini sebelum kita melakukan uji statistiknya. Dan berikut di bagian p-value ini adalah hasil dari uji statistik dan yang telah dilakukan dan interpretasi dari nilai p-value tersebut. Nah, dan kita juga bisa melihat analisis harian untuk conversion rate dan juga power dan p-value-nya. Gitu. Jadi kita bisa lihat conversion rate untuk kedua grup treatment dan kontrol. Ini kita bisa lihat di sini tidak terlalu berbeda jauh gitu kan. Nah, ini juga didukung dari hasil uji statistik yang dilakukan setiap harinya gitu. Jadi kita lihat di sini p-value-nya itu nggak pernah turun sampai di bawah alpha ini 0,05 ini. Nah, bagaimana kita menentukan apakah hasil ini itu legit atau enggak gitu kan? Jadi kita bisa lihat juga dari trend power yang didapatkan setelah mendapatkan sampel-sampel yang digunakan untuk A/B test gitu. Jadi kita bisa lihat di sini dari tanggal 3 gitu, power yang didapatkan itu sudah sampai 95% gitu. Jadi untuk tanggal 3 dan selanjutnya itu berarti hasilnya tuh bisa lebih robust lah terhadap error gitu. Oke, gitu. Jadi sekian dari presentasi tim kami. Terima kasih. Oke, terima kasih dari tim E. Plus dulu. Oke, ya kalau gitu langsung ya. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya ke tim E, boleh diajukan pertanyaannya. Yuk, ada yang mau bertanya? Buat tim E. Wah, oke, belum ada yang bertanya ya. Ya udah. Mungkin ini sih, aku ingin bertanya nih ke tim E ya. Mungkin bisa boleh share dulu dari dashboard ini, dashboard apa? Dari overview-nya nih. Dari overview. Boleh tim E di-share dashboard overview. Oke. Ntar, nggak kelihatan. Oke. Sip. Nah, di sini kita ngelihat ya, kalau ternyata dari sales trend ini di 3 bulan terakhir mungkin itu kelihatan ada penurunan nih gitu. Terus kalau misalkan si level ingin di bulan selanjutnya kita harus naikin sales-nya jadi berapa? Naik 10%-nya dari sekarang, anggap aja kayak gitu. Kira-kira dari tim E merekomendasikan action apa nih buat si level agar bisa meningkatkan sales trend-nya? Boleh, silahkan tim E. Mungkin dari beberapa sudut pandang ini dipersilahkan. Maaf, gimana Mas tadi Mas? Kalau kita lihat dari sales trend ini, ya dari yang ini 3 bulan terakhir itu stagnan dan cenderung turun kan ya. Nah, meskipun kalau teman-teman ngelihat trennya biasanya dipukul rata pakai regresi linear gitu, wah ini kayaknya harapannya naik gitu ya. Tapi kondisi 3 bulan terakhir kan malah cenderung turun kan. Nah, kira-kira apa sih yang bisa teman-teman rekomendasikan kepada si level gitu ya, agar ya sales di bulan berikutnya bisa naik gitu. Oke. Ya, mau coba jawab Mas dari saya. Iya, silakan. Mungkin bisa mengadakan semacam promo atau ya promo sih kalau dari saya. Mungkin kalau promo kan seringan buat naik diskon gitu. Contohnya bisa buat narik customer gitu Mas. Mungkin teman-teman lain ada tambahan. Boleh. Coba jawab berdasarkan data yang teman-teman punya nih. Kan sudah punya datanya kan. Coba buat jawabannya dari sana gitu. Oke, coba silakan. Oke, izin Mas saya jawab. Boleh. Jadi di sini kan ini ya kelihatan kalau di top produk itu kebanyakan di health and beauty ya. Jadi mungkin saran kami mungkin bisa coba untuk menaikkan di ini ya, yang udah naik ini mungkin bisa dipotensi dinaikkan lagi. Lalu dari data yang AOV ya, yang sales per order itu kan kelihatannya masih
ini ya masih stagnan gitu ya. Nah ini seperti ini masih lurus-lurus saja. Nah pengennya kan untuk AOV ini rencananya kan akan lebih naik ya. Jadi otomatis kita perlu untuk menambah sales-nya seperti itu. Nah mungkin bisa menggunakan yang paling actionable yaitu menggunakan promo yang menggunakan promo bundling, Mas. Seperti itu. Oke. Jadi di mana itu bisa menekan ordernya tapi juga bisa menaikkan sales-nya. Seperti itu, Mas. Saya. Oke. Lewat ini ya, action-nya ya, ningkatin AOV-nya dengan promo bundling biar bisa kayak upselling gitu ya. Oke, Iya, sip. betul. Oke, mantap. Nah, ya, jawabannya kayak gitu. Nanti Mas Hoki juga kayak gitu ya. Sudah ada datanya, jangan sungkan untuk, jangan ragu lah untuk pakai data yang didapat sini ya. Oke, terus mungkin satu pertanyaan lagi nih. Tadi aku lihat di dashboard marketing, boleh dilihat dashboard marketing. Nah, sebenarnya tadi aku melihat di bagian age ini digrupkan menjadi baby boomers, Gen X sama milenial saya. Oke, kalau dari data yang kita punya kan sebenarnya cuman tahun lahir ya kalau nggak salah ya dari ID-nya kan. Nah, dari teman-teman pertimbangan apa sih yang teman-teman gunakan sehingga demografinya dibuat kategori seperti ini gitu? Dan nanti efeknya apa sih ke tim marketing? Oke. Sebenarnya kan kalau kategorisasi umur itu kan baby boomers, Gen X, millennials itu kan berdasarkan ya yang umumnya ada, Mas, yang ada di kita macam-macam tuh, itu ada dari sifat psikologinya beda atau dan sebagainya, jadi di grup berdasarkan itu. Nah, soalnya kalau kita grup berdasarkan apa namanya tahun lahir atau itu kan nanti terlihat penuh gitu. Jadi kita milih yang segmentasi yang umumnya diketahui masyarakat aja, dan itu kebetulan segmentasi tersebut tuh identik dengan karakter gitu, karakter masing-masing generasi gitu. Jadi kita bisa treat campaign sesuai dengan ininya, segmentasi grupnya. Oke, thank you jawabannya. Iya, itu bagus ya. Artinya teman-teman tahu, oke, dari data yang ada nggak langsung ditaruh, tapi bisa dipertimbangkan juga nanti action apa yang bisa dilakukan dengan data yang nanti sudah ditampilkan ya. Oke, cool. Thank you. Ya udah, paling itu aja ya komentar dari aku. Sekali lagi plus nih buat Mas Helmi, Mas Miko, Mas Hoki, sama Mas Brian. Mas Brian bukan? Oke, ya. Ya, oke, thank you teman-teman untuk presentasinya.